سواك عند حلول الحابس الآمنين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وإليك رسول الله جاءك إذا الكريم وجدنا باسمه الداكمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فإن من جودك الدنيا وضارتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa sallim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif radhiyallahu anhu ila anqa wa amal alladhi yata'ayyanu farduhu min 'ilmi sirri wa ma'rifatu mawadihi wa mananihi hatta yahsul laka ta'zimu Allah ta'ala wal ikhlasu lahu wan niyyah wassalamatu al-'amal وجميع ذلك يأتي في كتابنا هذا إن شاء الله عز وجل. وأما ما يتعين من علم الشريعة فكل ما يتعين عليك فرض فعله وجب عليك معرفته لتؤديه كالطهارة والصلاة والصوم. وأما الحج والزكاة والجهاد فإن تعين عليك فرضه وجب عليك علمه لتؤديه وإلا فلا فهذا حج ما يلزم العبد تحصيله من العلم لا محالة وتعين فرضه بحيث لا بد لك من ذلك. فإن قلت فهل يفترض علي أن أتعلم من علم التوحيد ما أنبت به جميع بلاد الكفر وألزمهم حجة الإسلام وأنقض به جميع البدع وألزمهم حجة السنة فاعلم أن هذا فرض على الكفاية وإنما يتعين لك عليك ما تصحح ما به اعتقادك في أصول الدين لا غير. وكذلك لا يتعين عليك معرفة فروع علم التوحيد ولا غيره والاتيان على جميع مسائله. نعم إن وردت عليك شبهة في أصول الدين تخاف أن ترجع في اعتقادك فيتعين عليك حل تلك الشبهة بما أمكن من الكلام المقنع وإياك والممارة والمجادلة فإنها داء محض لا دواء له فاحترز منه جهدك فإن من ابتداه لم يفلح إلا أن يتغمده الله تعالى برحمته ولطفه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك
sampai dalam ucapan Imam Ghazali, wa amma alladhi yata'ayyanu fardhuhu. Kemarin itu kita sudah bahas bagian bahwasanya ilmu yang wajib kita ketahui untuk kita selamat di dunia ini ya sampai akhirat, 3 macam ilmu: tauhid, ilmu sir, sama ilmu syariah, ilmu fikih ya. Tapi batasan-batasannya sudah dibahas. Apa batasan daripada ilmu tauhid sudah. Sekarang sebanyak apa ilmu tauhid yang mesti kita tahu, sebanyak apa ilmu sir yang mesti kita ketahui, sebanyak apa daripada ilmu fikih yang mesti kita ketahui. Yang hari ini adalah wa amal ladzi yata'ayyanu fardhu min ilmi sir. Sedangkan yang mesti wajib bagi kita mengetahui daripada ilmu yang ilmu sir tersebut, ilmu tentang hati. Dan yang adalah batasannya ilmu sir luas juga, ya, ilmu sir luas juga. Tapi yang wajib yang mana? Wa amal ladzi yata'ayyanu fardhu min ilmi sir. Fa ma'rifatu, maka yang wajib adalah untuk kita mengetahui fa ma'rifatu mawajibihi wa manahihi. Untuk kita mengetahui apa-apa yang wajib dilakukan oleh hati kita dan apa-apa yang dilarang untuk dilakukan oleh hati kita. Jadi hati kita ini dituntut juga untuk beramal. Jadi amal kan itu zahir batin. Yang zahir itu kan ini sholat, itu zahir. Ada juga amal dalam amal yang dilakukan oleh batin. Batin itu kalau kita ya hati. Batin itu kita ya hati. Ada juga tuntutan-tuntutan dari Allah Taala untuk hati kita ini beramal, melakukan sesuatu. Dan ada juga larangan-larangan dari Allah Taala yang Allah larang untuk hati kita ini berlaku sesuatu. Jadi larangan zahir, nggak boleh maksiat, nggak boleh ini. Ada juga larangan hati gitu. Jadi untuk kita selamat, kita mesti yang nyuruh Allah juga. Jadi perintah untuk hati kita beramal dan melarang hati kita melakukan sesuatu tersebut sama kayak perintah sholat, sama kayak perintah kita jangan dosa. Maka wajib kita mengetahui itu. Jangan kita sudah umur berapa juga masih dalam hati kita masih ada penyakitnya, dalam hati kita masih nggak sembuh juga. Maka ilmu untuk mengetahui apa yang wajib hati kita lakukan itu ma'rifatu mawajibihi wa manahi, dan ilmu untuk mengetahui hati kita apa yang dilarang oleh Allah Taala untuk dilakukan oleh hati kita, itu wajib bagi kita ketahui. Jangan masa bodoh, nggak boleh kita masa bodoh. Sehingga yahsulaka ta'zimullah, sehingga kita bisa mendapati kalau sudah bersih itu hati, ya kalau sudah bersih itu hati akan timbul otomatis dalam hati tersebut pengagungan atas Allah SWT. Ta'zimullah itu otomatis timbul dengan hal itu. Jadi timbul dengan dirinya kalau hati sudah bersih. Ta'zimullah Ta'ala, Allah memang sudah agung, maha agung. Artinya itu efeknya ke kita, benar? Berbuahnya ke kita. Kita yang bermanfaat dalam kita mengagungi Allah Taala. Allah nggak butuh sama kita, ya Allah. Maka timbul di situ sehingga manfaatnya ke kita. Kita tahu siapa diri kita, siapa Allah, gitu kan? Ta'zimullah wal ikhlas lahu, sehingga timbul juga kalau kita hati kita sudah bersih, timbul ikhlas, ya kan? Dan amalan tersebut ikhlas. Beramal, nggak ketahuan sama orang sampai meninggal. Itu dia yang gitu, ya kan? Kayak Sayyidina Ali Zainal Abidin, ya. Beramal setiap hari beramal. Amal zahir semua batin semuanya. Tetangganya semuanya itu ditaruhin kalau malam jam 3. Orang jam 3 malam ini naruhin itu di pintu-pintu tetangganya. Beras, apa buah-buahan, apa makanan semuanya. Nggak ada ketahuan siapa yang naruh. Itu yang pakai subuh bukan. Sudah ada makanan tetangganya. Nggak ketahuan. Habis tahajud 1000 rakaat, sunnah Ali bin Abi terkenal. 1000 rakaat kan Zainal Abidin gelar bahwasanya Zainal Abidin ahlinya para ibadah. Di antara para ahli ibadah yang di antara yang topnya adalah di Zainal Ali. Dikasih gelar oleh Zainal Abidin. Ibadahnya setiap malam salat tahajudnya 1000 rakaat. Ya kan 1000 rakaat habis salat bagiin beras makanan ke tetangganya. Nggak ada yang tahu, ikhlas buat Allah aja, buat Allah gitu kan. Allah yang anak minta nggak minta terima kasih, nggak minta apa, nggak minta cuma dari Allah Taala supaya Allah rahmati anak, gitu katanya. Jadi sampai meninggal baru ketahuan. Habis meninggal, hari meninggalnya besoknya mana nih biasa. Oh begitu berarti itu, berarti Ali Zainal Abidin yang selama ini nggak ada lagi yang biasa naruh beras lagi di depan pintu, nggak ada lagi. Setelah meninggal baru ketahuan. Itu ikhlas. Itu timbul kalau hati kita sudah bersih, ikhlas, selalu. Jadi amal dipendam. Nggak ada yang tahu kecuali Allah Taala.
Waniyah begitu juga. Bagaimana supaya kita bisa niat baik? Ya, niat itu timbul. Hati kita mesti bersih. Kita mau hadir majelis, ada niatnya. Kita mau pergi, ada niatnya. Jadi niatnya itu akan timbul niatnya yang baik kalau hati kita sudah bersih. Wassalamatul amal. Begitu juga amal kita supaya jadi baik, supaya kita selamat amal kita kan dengan kita mengetahui itu apa yang dilarang dalam hati kita. Jadi amal kita jadi selamat untungnya. Jadi selamat, umroh kita bisa selamat. Ini nggak ada ujubnya, nggak ada riaknya. Ibadah kita juga jadi selamat. Itu juga pengaruh daripada hati yang bersih. Maka itu untuk menyelamatkan amal, untuk mendapatkan niat, untuk mendapatkan ikhlas, untuk mendapatkan keagungan mengagumi Allah SWT, itu perlu belajar ilmu hatinya. Kata Ghazali, wajib bagi kita supaya selamat amal kita, supaya niat kita timbul yang baik, supaya ikhlas, supaya kita mengagumi Allah. Tapi kata Ghazali, tenang, kata Ghazali, wajib Ghazali kayak TV kita bila ada. Kata Ghazali, itu ilmu tersebut nyarinya di mana? Itu artinya ilmu tentang hati tersebut wajib Ghazali. Semuanya insya Allah bagian besarnya yang Ghazali ya tidak kita bila ada di kitab kita ini yang akan kita bahas di kitab Minhajul Abidin akan membahas tentang itu, bagaimana hati kita supaya benar. Itu kata Ghazali di sini semuanya insya Allah tentang hati akan dibahas. Bagaimana cara-caranya, itu semuanya. Jadi kita ilmu hati kita udah bisalah cukup dengan kitab ini gitu kan. Ilmu fikih cari di majelis. Nanti ilmu apa lagi? Ilmu tauhid nanti akan dikulas sedikit aja. Ilmu tauhid nggak usah luas-luas kadarnya, yang pokok-pokoknya yang penting kita tidak melenceng daripada aliran-aliran yang keluar daripada Ahlussunnah wal Jamaah doang. Maka tinggal kita mau mendalami ilmu sir ini, kita mendalami ilmu dalika ya TV kita bila hada insyaallah azza wa jalla. Wa amma ma yata'ayyanu, tinggal satu lagi. Berarti kan ilmu tauhid udah, ilmu sir udah. Ilmu apa lagi satu lagi? Ilmu fikih, ilmu syariah. Wa amma ilmu syariah luas juga. Nggak habis umur orang, nggak habis ilmu syariah. Ilmu syariah luas. Belum lagi ilmu alatnya, ilmu syariah, ilmu fikih, ya. Belum lagi ilmu fikih itu babnya terbagi dua, ibadah, muamalah, ibadahnya itu kitabnya itu makin luas. Ada yang kitabnya 10 jilid, begitu. Kapan bacanya? Belum lagi belajar bacanya, belum lagi cara nahmunya, sorofnya. Itu kan kalau mau belajar sendiri, mesti belajar ilmu alatnya juga. Jadi kalau kita habisin umur kita nggak bakal habis. Jadi kita pengen yang singkat. Bagaimana sih katanya? Batasan yang wajibnya aja deh katanya. Wa amma yang ta'anya nih. Sedangkan apa yang wajib? Min ilmi syariah dari ilmu fikih tersebut. Sebatasan apa sih wajibnya saya belajar? Fakullu kata Ghazali. Fakullu ma yata'ayyanu 'alaika fardhu fi'li. Maka yang wajib ambil aja yang kamu wajib melakukannya. Yang kamu ini wajib melakukannya, pelajari gitu. Contohnya kita mau umroh nih, belajar dulu umroh. Mau haji nih, belajar dulu haji, gitu kan? Mau sholat, wajib kan? Belajar sholat, gitu. Jadi apa-apa ambil, nggak usah semua bab kita bahas, nggak usah. Ambil yang poin-poin pentingnya saja. Kalau pengajian, kita kan banyak juga di pengajian kita. Kan ibarat banyak, ada yang kita lompat-lompatin. Kenapa ya? Nggak usah, ini nggak, pokoknya sekedar tahu aja, nggak usah dibahas. Jadi kita lompatin supaya meningkat daripada waktu, karena babnya banyak sekali. Jadi yang wajib dari ilmu fikih tersebut tidak mesti sudah dalam-dalam ini kalau ini gimana, ini kalau orang kepalanya dua umurnya gimana ya? Nah, kalau orang itu kan, ya insya Allah nggak, itu kan ada di fikih ada, dibahas ada, cuma nggak perlu sampai ke sana. Yang wajib-wajibnya aja. Jadi kalau orang amalnya nggak usah dibahas, Yang mana yang wajib bisa terjadi, baru kita bahas. Oh ada orangnya, ya udah sedikit kita bahas. Nah gitu kan. Nah jadi nggak usah pertanyaan-pertanyaan atau pembahasan yang terlalu luas katanya. Maka yang wajib aja. Ma yata'ayyan katanya, fakullu ma yata'ayyanu 'alaika fardhu fi'li. Wajib 'alaika ma'rifatuh. Maka semua yang wajib kita lakukan, wajib kita ketahui dulu sebelum kita lakukan. Litu'addiyahu, untuk kita bisa ngerjainnya dengan benar. Contohnya katoharoh, bersuci, wajib bersuci. Bagaimana wudhu yang benar? Itu mesti kita pelajari. Bagaimana istinja yang benar? Mesti kita pelajari. Ya, najis bab air. Air kapan jadi najis? Air kapan jadi nggak boleh dipakai buat bersuci? Nah, air mustamal sampai sekarang masih simpang siur, ya kan? Ini air yang keciprat ini sampai sekarang masih simpang siur di awal. Pelajari dalamin. Memang nggak boleh nih air yang keciprat, boleh nggak sih? Gitu aja. Pelajari itu, mantap. Oh, sampai dapat ilmunya. Gitu, jangan biar simpang siur.
dibahas. Emang air mustamal apa hukumnya? Hukumnya kan air kan suci kan, air mustamal itu suci. Keciprat ke air di ember kita wudhu dari ember kita itu gimana hukumnya? Ya tinggal hukumnya sama kayak air kopi gitu kan. Entah kita bahas kopi gitu, dapat begini. Pokoknya intinya itu kalau air itu kita udah bahas boleh, ya. Bahwa air cipratan daripada mustamal itu boleh. Toharoh. Habis itu apa lagi? Wassalat. Kita belajar tentang sholat. Tentang sholat yang wajib-wajib bagaimana? Sholat ada 13, ya kan? Niat, itu kan? Takbiratul ihram, berdiri bagi yang mampu sholat fardu. Sholat fardu wajib berdiri. Sholat fardu apa? Di bawah waktu kan? Zuhur, asar, maghrib, itu kan wajib berdiri tuh. Ada nggak sholat fardu? Nggak ada kan? Cuma satu lagi ada. Sholat jenazah wajib berdiri. Nggak sah. Sholat fardu duduk nggak sah, ya kan? Kecuali yang nggak mampu berdiri, gitu. Jadi berdiri bagi yang mampu adalah rukun sholat. Jadi kita pelajari ada 13 rukun sholat. Baca Fatihah, ya, ruku, i'tidal, sujud 2 kali. Itu kita bahas semuanya dalam bab sholat tersebut. Ini yang perempuan tuh nggak boleh sujud di atas mukenanya. Itu kasih tahu perempuan kesian, perempuan nggak tahu. Kayak mukena dia pas mau sholat dibentang ke mukenanya di depan dia pas mau sujud. Habis itu sujudnya di atas mukena, itu nggak sah. Sujud di atas mukena nggak sah. Kayak sujud di atas lidah nih. Kalau lidahnya lagi pakai sholat ada lidahnya digantung di lehernya. Pas mau sujud terbentang di depannya. Dia sujud di atas lidahnya, nggak sah juga. Gitu. Dia mesti disingkap. Mukenanya itu mesti di sini. Jangan sujud di atas mukena. Gitu. Itu kasih tahu sama mereka. Itu mesti pelajari. Wassalah, ya kan? Wassom, puasa mesti pelajari. Bagaimana tentang masuk bulan Ramadan, kita kan setiap mau masuk Ramadan kita bahas begini sedikit tentang puasa kan. Nah, puasa korek kuping batal puasa. Kan nggak kenyang, nggak makan. Kalau batal memang memasukkan sesuatu ke rongga tubuh. Rongga tubuh itu kan ada 2. Ada rongga kepala di tubuh kita itu rongga. Rongga itu misalnya ruangan terbuka itu kosong. Itu di tubuh kita itu yang ada ruangan padat, ada ruangan kosong. Yang kosong itu kepala sama perut. Ya, itu kan ini rongga. Ada 2 rongga di badan kita. Memasukkan sesuatu ke rongga tubuh membatalkan puasa. Walaupun nggak kenyang. Jadi di antaranya ini kita masukin korek kuping siang hari puasa, batal puasanya. Kenapa? Bukan karena kenyangnya, karena memasukkan sesuatu ke rongga. Itu mesti pelajari bikinnya, ya kan? Apalagi membatalkan puasa. Ketika masuk bulan puasa kita pelajari niat puasa bagaimana, ya kan? Cara niat puasa itu mesti pelajari supaya puasa takutnya salah kan saya mesti foto lagi. Kalau dia foto kalau sampai nggak sempat gimana? Itu akhirnya itu pakai video. Dia meninggal video ya kan? Nggak usah kita kelarkan di sini. Kalau dikelarkan semasa kita hidup kita kelarkan ya ibadah kita. Maka wajib kita ketahui tentang puasa, amal haji. Sedangkan haji, zakat, jihad, ya itu fa'in ta'ayyana 'alaika fardhuhu wajib 'alaika ilmu. Kalau wajib bagimu baru belajar gitu. Kalau haji kan nggak semua orang wajib. Kalau sholat iya, wudu iya, apalagi puasa iya. Kalau zakat juga nggak semua orang. Amal haji sama zakat, haji sama zakat bagi yang sudah wajib baru dia belajar. Nah, kalau zakat itu kapan orang wajib zakat? Zakat itu kalau duitnya sudah asyurna misqalan, 20 misqal, 20 dinar. Dinar 80 gram emas, ya. 1 dinar 4 gram. Maka 20 menjadi 1 koin dinar itu, 1 duit itu 4 gram. Maka kalau sudah ada 20 koin, berarti 20 kali 4 gram. Zaman sekarang koin ini nggak ada, gramnya tetap ada. Maka 20 kali 4, 80 gram lebih kurang ya. Itu pas paruh ya sebenarnya. Lebih kurang. Kalau duit kita sudah senilai 80 gram emas, maka wajib zakat dikeluarkan. 80 gram berarti berapa itu? Sekarang kalau emas. Kalau 1 juta 1 gram 80 juta. Kalau duit kita sudah simpanan kita sudah 80 juta, maka setiap tahunnya mesti kita keluarkan. Kalau dia tidak berkurang jumlahnya, dia bertambah atau tetap segitu, maka setiap tahunnya mesti dikeluarkan. Zakatnya 2,5%, ya kan? Berarti kalau 80 juta berapa itu? 80 juta berarti berapa? Berapa? 80 juta berapa? 2 juta. Berapa? 2 juta. Pas. Berapa? 2 juta ya? Ya.
kalau yang 40 itu 1 juta kan? Kalau 40 1 juta, maka 80 2 juta pas, ya 2 juta. 2 juta zakatnya setiap tahun dia keluarkan. Itu jangan keluarkannya buat masjid, nggak boleh zakat keluar, nggak kayak ngeluarin zakat. Ya, mesti belajar juga cara ngeluarin zakat ke siapa? Mesti ke orang-orang, manusia, orang hidup. Mesti ngasih zakat itu ke orang, nggak boleh ke yayasan, nggak boleh ke masjid, nggak boleh ke badan-badan gitu, nggak boleh. Kecuali menyalurkan boleh. Itu badan itu menyalurkan lagi ke orang. Kalau disalurkan, kalau nggak disalurkan, ya sama aja dia kayak nggak keluarkan zakat. Kalau dia pastikan, bisa pastikan ini tersalurkan ke orang yang berhak, baru sah zakatnya. Tapi kalau ragu kita atau memang nggak disalurkan, sama aja nggak keluarin zakat. Maka kalau kita ragu, mendingan kita langsung kasih ke tangan orangnya. Ini zakat soalnya kan, zakat wajib. Ini kalau kita kasih ke badan kemana ya? Kayaknya nggak nyampe. Ya udah jangan kita ragu-ragu, ngapain? Kita kasih langsung ke tetangga kita banyak, kerabat kita banyak yang membutuhkan. Gampang, ya kan, cari fakir, cari miskin. Apa itu fakir atau miskin? Kalau fakir di bawah daripada miskin. Kalau masih miskin itu dia kebutuhannya tidak terpenuhi. Dia penghasilannya sama kebutuhannya kejar-kejaran, nggak pernah terpenuhi. Artinya selalu ada kurangnya. Walaupun gede ada penghasilannya, udah juta-juta, cuman namanya orang kan beda-beda kebutuhannya. Ini anaknya banyak, sekolahnya gini, tetap aja kejar-kejaran. Itu orang masih miskin namanya. Belum kaya, masih wajib, masih berhak dapat zakat. Banyak kerabat kita yang begitu. Kalau fakir di bawahnya lagi. Kalau fakir, dia setengah kebutuhannya nggak terpenuhi. Dia butuhnya sebulan pengeluarannya 4 juta. Dia 2 juta nggak nyampe dapatnya. 2 juta nggak nyampe, itu fakir di bawah daripada setengah. Kebutuhannya di bawah setengah, gampang nyarinya. Nggak usah kita tanya, kita lihat aja keadaannya. Yang kita tanya itu fakir nggak bakal ngaku, jangan. Ya kita tahu keadaannya, kita lihat, oh ya udah kasih langsung. Kita lihat dengan cara kalau kebutuhannya selalu tidak terpenuhi ya oleh penghasilannya, itu udah boleh dikasih zakat, nggak susah nyarinya. Jadi nggak sah zakat tersebut kalau nggak nyampe ke orangnya. Mesti orang, nggak boleh yayasan, nggak boleh buat ambulan, nggak boleh dibikin usaha lagi, kan hasilnya kalau nggak boleh. Ya bikin usaha, itu namanya dari sedekah boleh, dari zakat nggak boleh, atau dari sumbangan boleh kalau bikin usaha. Tapi kalau dari zakat mesti orang, kan disebut orang di 80 nama saudara kostu. Orang yang disebut nama saudara kostu di Bukoro, bermasakin, lalu disebut orang-orangnya. Nggak boleh dalam bentuk yang lain. Maka kita pelajari. Kalau kita sudah wajib zakat, kita pelajari. Haji kita pelajari. Ketika sudah mau haji, mau umroh, kita pelajari. Ya, tidak boleh kita masa bodoh. Bahkan nanti deh ikut aja di sana, ntar kan ikut orang ini nggak bisa. Mesti pelajari dari sekarang. Dari sekarang bagaimana mikotnya, ihramnya bagaimana, ya. Setiap mau yang umroh, mau haji, mesti pelajari sebelum dia pergi. Maka itu wajib bagi kita. Kalau sudah wajib bagi kita melakukannya, wajib itu jauh supaya kita bisa mengerjakan dengan benar. Kalau nggak wajib zakat, ya nggak wajib belajar. Kalau nggak wajib haji, maka nggak wajib dia belajar. Fahadha haddu, maka inilah batasan. Ma'yal semul abda tahsinuhu, batasan daripada apa-apa yang wajib bagi seorang hamba untuk meraih ilmu tersebut. Minal ilmi la mahalata wa ta'ayyana fardhuhu bi haitsu la budda laka min dzalika. Maka wajib bagi kita mempelajarinya. Itu ada 3 berarti kan? Ilmu tauhid, ilmu sir kitab ini. Ilmu tauhid nanti kita singgung sedikit supaya udah sedikit aja, nggak perlu banyak-banyak. Habis itu ilmu fikih itu tadi yang wajib kita kerjakan. Baik qulta fahal yaqtadu alayya ta'ala min ilmi tauhid ma anqudu bihi jami'a min al-kubur. Kalau kamu bertanya kepada Muzari, apakah wajib bagiku untuk meluaskan ilmuku lagi dari ilmu tauhid supaya bisa mematahkan daripada semua aliran-aliran kekafiran di luar Islam, gitu kan? Atau mematahkan semua daripada aliran-aliran daripada bid'ah di luar daripada ahli sunnah? Apakah wajib aku mengetahui ilmu seluas itu dalam tauhid? Apa jawaban nanti? Kita akan bahas perluasan daripada ilmu, bagaimana hukumnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالله
والأولياء جد لنا بالإجابة إلهي توسلنا بقرآنك الكريم نوير بشيرتي وسمعي ومنادي وكريمني رشدي وترزقني علما يجيني توفقني لحسن العبادة بأسمائك الحسنى بتوبة نصوح تغفر لي ذنوبي وزلتي وبالأنبياء والملائكة الكرام حقي بالتقوى وإدراك الغايات بهم وفي الأولياء تلحقوني بي وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتسريح عني كل شر بحقي وشر ذي شر في نفسي وجنتي بفضلك بشرني بحسن خواتمي وبالرحمة ادخلني بنار الإقامة عليه من المولى صلاة وتسليم ورضوان اسكني إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بإجابتي الحمد لله على نعم الله الحمد لله على رحمة الله الحمد لله الذي يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.